Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada malam hari yang cerah ini, tanggal 6 Mei 2025, ini sebenarnya aku ingin menceritakan pengalaman yang sudah sebulan lalu, sebulan lebih ya, sebulan lalu di saat aku pulang ke kampung halaman dalam rangka merayakan Idul Fitri. Nah, jadi saat merayakan Idul Fitri kemarin ya, di saat pulang kampung itu, pulang ke rumah masa kecil. Oke, jadi temanya pada hari ini tuh adalah rumah masa kecil gitu. Nah, saat aku pulang ke rumah masa kecilku, aku ngerasa alhamdulillah seneng banget karena itu udah berapa ya? 9 bulanan, sekitar 9 bulan aku eh, gak aku belum pulang lagi gitu. Jadinya setelah 9 bulan, akhirnya aku pulang lagi ke em, kampung halamanku. Dan di sana ya tentunya pasti aku sangat senang ya bertemu dengan kedua orang tua dan adik-adik dan juga nenek. Intinya bertemu keluarga sangat senang, sangat bahagia. Dan di sana itu aku menghabiskan waktu sekitar berapa hari ya? Sekitar 10 harian ya. Apa 12 hari ya? Aku juga lupa ngitungnya berapa, cuman ya di bawah 15 hari gitu lah. Tapi 10 harian lebih gitu. Nah, terus di sana itu aku tuh sangat-sangat socially ya kemarin itu. Jadi bener-bener yang kayak aku ikut reuni inilah, reuni itulah. Aku itu total mengikuti pertemuan itu berapa kali ya? Satu, dua. Ya ada sekitar eh, 4 kali. 4 kali pertemuan gitu. Jadi pertama dengan temen SMP ku. Terus yang kedua dengan temen SMP ku yang di kelas unggulan gitu. Jadi itu tuh kayak reuni kelas gitu. Terus yang ketiga itu reuni temen kuliah sekaligus kenikahannya eh, temenku, sahabatku, sahabat kuliahku. Terus yang terakhir itu pertemuan dengan teman-teman SMA aku, sahabat-sahabat SMA aku. Jadi itu ada 3 jenjang ya, ada jenjang SMP, SMA, dan juga kuliah. Nah, poin pertama dari pulang ke rumah masa kecil, ke kota masa kecil, itu adalah aku bisa bertemu dengan teman-temanku yang aku tuh ketemu dulu waktu masih kecil ya, masih zaman sekolah. Dan ketika aku bertemu lagi tuh kayak yang wow, ternyata teman-temanku udah ada yang jadi dokter, teman-temanku udah ada yang jadi dosen, udah ada yang jadi apa sih, kayak orang pajak gitu, orang keuangan kayak gitu-gitu. Intinya tuh eh, temanku kayak menemukan jalannya masing-masing gitu, menemukan jalannya masing-masing untuk sukses gitu ya. Ada yang jadi PNS juga, ada yang baru keterima CPNS. Aku ngerasa seneng sih melihat teman-temanku semuanya tuh pada bertumbuh, pada berkembang, masya Allah gitu. Dan kayak bisa ngelihat kayak oh, dia yang dulunya kayak gini terus sekarang kayak gini ya, meskipun aku melihat sih ya kayak teman-temanku tuh yang nggak ada yang beda jauh gitu, nggak ada sih. Kayak bahkan tuh ya kalau aku tuh disebutnya kayak wah, Cica masih se-soft spoken yang dulu ya. Kayak gitu. Ya aku bisa ngeliat sih kayak teman-temanku tuh nggak ada yang
nggak ada yang beda jauh gitu loh. Kayak misal dulu yang pendiam ya udah sih, ya udah emang ya pasti masih kalem gitu kan. Dan orang yang dulunya istilahnya talkatif gitu ya, kayak pas di reuni juga talkatif gitu orangnya. Dan mungkin sih sebenarnya ketika kayak bertemu lagi gitu ya pas reuni sama teman-teman, itu tuh kadang emang pasti ada lah ya, di dalam diriku tuh kayak ketakutan buat ya kayak takut nanyain maksudnya takut bertanya yang bikin tersinggung, misalnya terkait ya pekerjaan atau apapun itu ya, ya terutama pekerjaan gitu kan biasanya. Nah, saat aku reuni kemarin, aku juga belajar gitu ya dari teman-temanku gitu, kayak ketika mereka ingin bertanya tentang ya kamu sekarang gimana gitu, eh, kayak kabarnya, kondisinya atau bekerja di mana, itu tuh biasanya kayak nanyanya kamu di mana sekarang gitu. Ya udah, kamu di mana sekarang? Ya meskipun ada sih yang kayak beneran jawab tuh, ya aku di sini. Tapi kayak ya itu sebenarnya mungkin kayak kata yang lebih halus gitu, dan juga lebih tulus kali ya untuk mempertanyakan saat ini kamu kesibukannya apa, bekerjanya apa gitu sih. Karena kayak ya wajar gak sih, kayak kita tuh pasti penasaran gitu ya, kayak teman-teman kita sekarang aktivitasnya tuh apa, kayak gitu sih. Dan kemarin itu ceritanya yang top story lah gitu, itu tuh jatuh kepada teman-temanku yang pada jadi dokter gitu, pada jadi dokter dan dokter apa ya, kayak dokter residen gitu sih. Jadi kayak em, ya saya dokter internship gitu ya, dokter residen gitu ya, dokter residen gitu. Terus tuh mereka tuh load kerjanya tuh besar banget gitu ya sebagai dokter, dan di tempat yang kayak agak terpencil kayak gitu, kayak aku bener-bener kayak wow, keren banget ya ternyata teman-temanku yang menjadi dokter gitu. Dan ya apalagi ya, intinya sih aku seneng banget ya, kayak aku bisa melihat perkembangannya temanku, aku ikut bahagia banget sih gitu. Dan apa ya, aku juga merasa sih kalau ternyata tuh kayak em, apa ya, ya alhamdulillah kan aku juga eh, setelah bekerja gitu ya, dan itu yang membuatku istilahnya tuh ya udahlah, kayak aku ngerasa aku pede gitu loh untuk ke reuni-reuni. Bahkan tuh aku tuh nggak tahu kayak di sana tuh temen deketku saat dulu tuh ikut apa enggak gitu. Kayak ya yang ngajak aku temen yang waktu sekolah juga nggak begitu deket gitu, tapi ternyata alhamdulillah aku berani-berani aja kok untuk keluar dari zona nyaman. Oh ya udah, aku ketemu sama teman-temanku yang aku tuh udah nggak pernah ketemu lagi selama bertahun-tahun. Dan khusus untuk yang temen SMP yang pas kelas unggulan itu tuh aku baru banget ketemu, baru banget ngikutin pertemuannya gitu ya. Kayak gitu sih setelah lulus dari SMP. Dan emang sih karena SMA aku kan juga deket sama SMP ku ya, jadi emang kebanyakan teman-teman SMP ku itu juga merupakan teman SMA aku sih, kayak gitu sih. Tapi ya tetap sih aku tetap ya istilahnya bangga lah gitu ya sama diriku, karena aku berani untuk keluar dari zona nyaman untuk mendatangi pertemuan dengan teman lama, dengan teman SMP yang istilahnya tuh nggak begitu akrab, dan bahkan dengan teman akrabku sendiri waktu di SMP itu ya nggak datang gitu ke acara itu. Tapi alhamdulillah aku bisa datang, berkesempatan untuk datang, dan kayak berkesempatan untuk melihat apa ya, kayak perkembangannya teman-temanku tuh kayak gimana. Kayak ya itu sih rasanya tuh
lebih ke hangat gitu rasanya tuh kayak yang wow Masya Allah gitu kayak kita tuh udah di umur ini ya sekarang ya dulu tuh kita tuh masih SMP loh masih SMP masih berkutat dengan tugas-tugas dengan ulangan-ulangan harian dengan ujian-ujian matematika fisika segala macem terus tibalah kita di kehidupan dewasa ini kayak aku aku senang sih alhamdulillah. Dan ya pokoknya barakallah fikum lah gitu untuk teman-temanku semuanya. Ya itu satu. Jadi eh, perasaannya tuh hangat melihat perkembangan dari teman-temanku. Masya Allah. Terus yang kedua adalah aku di saat pulang kemarin, alhamdulillah aku berkesempatan untuk mendatangi acara nikahan dari temanku, sahabatku sih. Sahabatku, satu-satunya sahabatku yang pernah gitu ya ke sini, yang pernah nemenin aku selama sebulan di perantauan karena aku yang yuk ke sini yuk gitu. Waktu itu dia tuh abis wisuda, terus aku kayak ngajakin dia untuk yuk jalan-jalan gitu ke sini dan dia ke sini dan dia nemenin aku di sini selama sebulan. Intinya gitu, kita tuh sedekat itu. Dia itu kayak teman seasramaku, teman kuliahku, teman organisasiku, teman berbagai kegiatan di saat kuliah, teman teman tim gitu ya dalam kompetisi gitu. Teman ke Jogja pertama kali. Kayak banyak banget hal-hal yang aku lewatin sama dia dan dia merupakan salah satu temen yang paling deket sih selama aku hidup gitu. Nah, dan rasanya tuh ketika tahu dia mau nikah, itu aku taunya pas awal Ramadan. Aku tuh bener-bener yang kayak wow, wow. Pertama tuh terharu, turut bahagia, eh, terharu, turut bahagia, tapi tuh ada rasa kayak nyes-nyes kayak kehilangannya gitu, kayak rasa-rasa, wah, dia udah istilahnya tuh intinya pasti nggak mungkin lah ya kayak hubungannya tuh sedekat kayak dulu lagi gitu. Dia pasti juga ya yang namanya memasuki jenjang hidup yang baru gitu ya, memasuki jenjang hidup yang baru, memiliki peran-peran yang baru sebagai istri, sebagai menantu, mungkin nantinya juga ya sebagai ibu, insya Allah gitu. Em, Tentunya dengan berbagai peran itu ya kayaknya juga nggak mungkin kan ya kayak seluang kayak dulu lagi. Nggak mungkin sefleksibel dan sebebas kayak dulu lagi. Bahkan kayak pas aku nulis surat untuk di kado pernikahannya dia, itu tuh aku tuh sampai nangis lah gitu. Kayak ya pokoknya gimana gitu ya. Eh, Nantinya sih di isi suratnya tuh adalah ya selamat mengadakan perjanjian yang agung, misalkan Golizol, selamat menjadi istri, selamat menjadi sun, insya Allah gitu, menjadi madrasatul ula untuk anak-anak, menjadi tiang negara kayak gitu sih. Jadi peran dia sebagai istri dan juga Sun sebagai ibu gitu ya, aku coba bahas lah gitu. Dan intinya ya aku coba menyemangati dia gitu. Dan juga meskipun istilahnya dia sudah menjadi istri dan Sun menjadi ibu, intinya tuh dia tetap temen ku, dia juga tetap teman kami lah gitu di ya di salah satu grup kami di grup kami gitu dia tetap menjadi teman kami dan kalau dia mau cerita atau dia mau intinya
butuh apalah gitu. Kayak intinya jangan pernah lupa lah gitu kalau dia tuh punya temen-temen kayak aku dan teman-temanku juga gitu sih. Jadi ya ketika aku ke kampungnya gitu kan sama orang tuaku, terus juga sama teman-temanku, itu aku bener-bener kayak ngerasa pas apalagi tuh pas akad. Jadi aku tuh em, pertama kali banget lihat akad itu tuh dari ya itu nikahannya sahabatku itu dan ngerasa kayak yang wow, masya Allah gitu. Em, apa ya kayak dengan beberapa kalimat untayan kalimat aja tuh itu tuh istilahnya tuh udah menjadi perjanjian yang agung eh, antara ya dengan suami dan juga dengan Allah gitu. Beberapa untayan kalimat itu ya suami sih yang ini ya akad ya. Ya intinya ya mereka saling mengikat janji lah gitu. Kayak masya Allah banget gitu. Dan ketika aku ke nikahannya temanku waktu itu, terus habis itu siangnya itu karena aku kan ke kampungnya dia kan, terus tuh kampungnya dia tuh agak deket gitu sama em, kampungnya dia tuh deket juga sama kampungnya salah satu temanku yang udah nikah dan juga udah punya anak. Terus tuh kayak yang temanku yang satunya ini tuh kayak yang ngasih apa sih kayak ya petuah-petuah gitu lah ya sebagai untukku yang masih single single lillah ini gitu kan. Em, kayak yang em, ya gimana gimana menemukan si calon suami ini, gimana memilihnya, kayak gitu-gitu sih. Dan intinya tuh obrolan-obrolan sama em, terutama obrolan sama temenku yang udah punya anak ini itu tuh bikin aku merefleksikan diri sih kayak aku tuh pengen punya suami yang kayak gimana sih. Hmm. Soalnya aku ngerasa aku tuh cukup abstrak gitu ya dalam hal kayak ya intinya mah aku ingin punya temen dalam kebaikan gitu, punya imam dalam beribadah kayak gitu-gitu. Cuman ketika setelah aku ngobrol sama temanku ini, aku tuh jadinya kayak mengspesifikkan literally gitu. Aku tuh berapa ya ada 25 kayaknya 25 kriteria yang aku tulisin gitu di Google Docs gitu. Terus ya beberapa hari tuh ya aku doa-doain kayak ya Allah aku pengen ya kriterianya ini. Cuman ya seiring berjalannya waktu kayak aku ya aku harus mulai lagi untuk ya berdoa lagi kayak gitu sih. Ya intinya sih ya pengen juga gitu ya bisa disegerakan dalam kebaikan. Intinya ya diberikan sama Allah tuh di waktu yang tepat gitu sih. Sama aku juga ya belajarlah untuk menata diri gitu ya. Kayak ya soalnya kan ya jodoh tuh kan adalah cerminan diri juga. Dan kayak ya di masa sendiri ini tuh ya udah kita tuh kan ya 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 specifically gitu ya kayak ya perempuan itu kan adalah rumah gitu ya. Ya aku mencoba mengibaratkan perempuan adalah rumah, rumah di mana eh, laki-lakinya itu menetap. Jadi ya rumahnya itu ya tolong ya dirapihkan, dibersihkan, biar orang yang dateng juga nggak yang riweh gitu loh, gitu. Eh, jadilah rumah yang tenang, rumah yang bersih, rumah yang suci, rumah yang
ya meskipun ya namanya rumah gitu ya, yang namanya rumah ditinggalin gak mungkin gak sih kayak rapih terus, bersih terus, pasti sering gak sih kayak ya ada kotor-kotornya, ada debu-debunya, dan ya tugas kita sebagai perempuan ya udah membersihkan diri, mensucikan diri. Ini BTW sangat-sangat apa ya, sangat-sangat relate lah gitu untukku karena aku tuh sering banget ngerasa kayak em, kayak di hari-hari gitu ya. Kadang tuh hari-hari tuh berjalan dengan kayak lempeng-lempeng aja gitu ya sebenarnya. Tapi kadang aku tuh ngerasa kayak ini kenapa ya aku ngerasa kayak apa sih kayak jenuh. Intinya kayak aku ngerasa aku riweh gitu loh. Kayak kenapa sih kayak aku ngerasa aku tuh rungsing sendiri gitu. Nah, padahal sebenarnya hari-hari mah berjalan seperti biasa aja kayak gitu. Nah, itu kan kenapa oh harus ya syukurnya ditambahin lagi. Kayak gitu, syukurnya ditambahin lagi, lebih banyak berzikir, lebih banyak mengingat Allah, lebih membersihkan diri lagi, menata diri, menata pikiran, menata urusan. Ya pokoknya mah, yuk bisa yuk gitu. Jadi orang yang lebih tertata gitu, sehingga nanti ketika orangnya udah dateng nih, cek 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 cek, orangnya udah deket, orangnya udah mau masuk ke rumah gitu, rumahnya udah rapih. Dan kalaupun rumahnya nanti keadaannya nggak rapih, kurang rapih, ya ayo dirapihin lagi gitu. Dan itu kan apa ya kayak ya proses seumur hidup lah ya gitu. Ya istilahnya mah kalau contoh nih ya rumah gitu. Ya rumahnya gak usah dibersihin lah, gak usah dirapihin lah, toh bakal berantakan-berantakan juga. Ya no 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 jangan kayak gitu gitu. Ya pokoknya mah ya kalau lagi nggak rapi ya udah dibersihin, ya udah dirapihin gitu sih. Ya mungkin itu aja. Jadi intinya kesimpulan ya. Kesimpulannya eh kepulanganku kemarin ya di Idul Fitri kemarin itu di bulan akhir Maret 2025 sampai awal April 2025 itu aku banyak banget istilahnya tuh kayak merenung gitu ya. Mulai dari merenungkan istilahnya tuh kayak pertama tuh masa-masa hidup gitu ya. Kayak wah aku udah sampai ya di umur seperempat abad lebih ini dan teman-temanku pun juga begitu dan ternyata tuh aku dan juga teman-temanku itu tuh eh, indah berkembang dengan indah di jalurnya masing-masing loh, di jalur perkembangannya masing-masing loh gitu. Lalu yang kedua adalah dan yang terakhir juga sih adalah aku belajar juga untuk merefleksikan diri kayak aku kan udah melihat nih gitu kayak oh temenku menikah lalu ada temanku lagi yang satunya menikah dan juga sudah memiliki anak. Aku ya di samping kayak ya aku ngerasa bahagia, aku turut bahagia dengan kebahagiaan yang udah mereka punya gitu ya. Aku juga merefleksikan gitu ke diriku sendiri kayak kamu tuh pengen punya pernikahan yang seperti apa sih? Kamu pengen punya pasangan yang seperti apa? Kamu pengen menjadi istri yang seperti apa? Kamu pengen menjadi ibu yang seperti apa? Kamu pengen keluarga yang seperti apa sih gitu. Dan aku akhirnya tuh istilahnya tuh mengejawantahkan gitu ya kalau
Yang pertama tuh aku intinya tuh pengen memiliki keluarga yang madani. Keluarga yang madani, keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, dan keluarga yang harum cinta. Harum cintanya itu melingkupi kami, harum cintanya Allah itu melingkupi keluarga kami, dan harum cintanya Allah itu kami tebarkan di bumi. Gitu. Jadi ya masih sejalan sih ya dengan tujuan hidupku yang ingin menjadi hamba Allah dengan jiwa yang tenang dan juga khalifatul fil ard gitu yang menjadi buah tutur yang baik bagi orang yang datang kemudian. Nah, pembahasan terkait keluarga Madani ini ya mungkin aku bakal bahas untuk di next pertemuan ya supaya aku masih ada bahan untuk aku ngomong di YouTube ini gitu ya. Ya, intinya itu sih. Jadi, ya kesimpulannya tuh tadi ada dua ya. Pertama, em, aku bahagia melihat diriku dan juga teman-temanku itu indah di jalur perkembangannya masing-masing. Dan yang kedua, aku juga jadi ikut merefleksikan diriku setelah melihat teman-temanku menikah dan juga punya anak. Aku juga jadi merefleksikan ke diriku sendiri. Aku ingin memiliki keluarga yang seperti apa, keluarga Madani tersebut yang aku akan bahas di next pertemuan ya. Terus aku ingin memiliki pasangan yang seperti apa, aku ingin memiliki anak yang seperti apa, aku ingin menjadi istri yang seperti apa, aku ingin menjadi ibu yang seperti apa. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan pada malam hari yang cerah ini. Em, Bismillah ya, next ya aku bakal membahas terkait dengan keluarga Madani. Ya, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.